Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Wong Dunan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 sebab gagal monetisasi channel YouTube. Jadi banyak sekali channel-channel itu yang tidak mengetahui kenapa dia mengajukan monetisasi itu selalu ditolak oleh YouTube. Berikut saya akan menyampaikan sebab gagal monetisasi channel YouTube. Yang pertama adalah mengulang konten. Mengulang konten adalah mengulang dari konten yang sudah kita upload. Misalnya kita upload konten tersebut pada tanggal 1 Januari, terus kita menguploadnya lagi tanggal 4 Februari, meskipun kita rekam ulang dari konten tersebut yang isinya sama. Misalnya kalian membuat konten dengan judul menaikkan ataupun meningkatkan view dengan hashtag. Itu kalian upload tanggal 1 Januari. Terus kalian upload ataupun kalian membuat konten lagi yang berjudul meningkatkan viewers dengan hashtag pada tanggal 4 Februari. Nah, di sini ada pengulangan konten, yaitu kalian membahas satu topik yang sama, yaitu tentang hashtag. Saya menyarankan ketika terjadi hal seperti itu, buatlah konten yang kedua itu agak spesifik. Misalnya sama-sama menaikkan viewers dengan menggunakan hashtag. Di situ pada konten yang kedua kalian sisipi misalnya fungsi hashtag itu apa, terus menggunakan ataupun membuat hashtag yang baik dan benar itu bagaimana. Jadi ada perbedaan lebih spesifik pada konten kedua. Kalau konten pertama itu hanya membahas tentang menaikkan viewers ya dengan menggunakan hashtag, tapi untuk yang konten kedua topiknya sama, menaikkan viewers dengan hashtag, tapi disisipi dengan fungsi hashtag itu apa. Jadi lebih spesifik begitu. Bagaimana cara untuk mengecek ataupun untuk mengetahui ketika kita melakukan konten berulang, mengulang konten ini ya. Cara mengeceknya kita tidak bisa ngecek ya. Jadi pihak YouTube itu tidak memberitahu kita ketika kita mengulang konten ini. Jadi YouTube tidak memberitahu video mana yang termasuk mengulang konten. Cara mengatasinya adalah kita harus menghapus dari konten tersebut. Itu wajib, kita harus menghapus ya. Terus yang kedua adalah konten berulang. Yang pertama mengulang konten, yang kedua adalah konten berulang. Yang dimaksud konten berulang adalah ketika kita itu mengupload video yang sudah pernah diupload oleh orang lain. Misalnya kita mendownload video orang lain ya, baik itu dari YouTube ataupun dari Facebook ataupun dari Instagram. Terus kita mengeditnya sebelum kita mengupload ke channel kita. Jadi konten berulang ini kita sudah melalui proses yang namanya mengedit dari video tersebut. Lokasinya kita bisa cek, yaitu di sini ya. Kita masuk ke dashboard channel kita. Setelah kita masuk ke dashboard channel kita masuk ke konten ini ya. Kita klik konten, akan menampilkan video-video yang sudah kita upload ke channel kita. Untuk mengetahui video mana yang terkena konten berulang, ya di sini ada yang namanya pembatasan ini. Pembatasan ini adalah informasi tentang apakah video kita itu melanggar konten berulang ataupun tidak. Jika ada tulisannya copyright, berarti video kalian terkena copyright ataupun klaim hak cipta. Jika di sini tidak ada, maka video kalian itu aman-aman saja. Tidak ada yang namanya konten berulang. Cara mengatasinya adalah kita wajib menghapus ya sebagian. Jadi video tersebut tidak selamanya ataupun tidak seluruhnya melanggar konten berulang. Ada beberapa bagian ya, entah itu menit kedua ataupun ketiga, bisa juga menit ke-5 sampai menit ke-7, itu hanya yang melanggar konten berulang.
Kalian bisa menghapus jika itu konten berulangnya berupa audio, kalian bisa menghapus audionya, atau kalian bisa mengganti audio tersebut dengan audio library yang sudah disediakan oleh YouTube. Terus yang nomor 3, ya ini copyright ini ya. Copyright ini sama dengan konten berulang. Hanya saja perbedaannya yang namanya copyright itu kita download dan langsung kita upload ke channel kita. Bisa dicek ya ini ya. Ini bisa dicek. Cara ngeceknya sama dengan yang konten berulang ini. Untuk cara mengatasinya sebaiknya ini kita hapus semuanya. Jadi karena di sini tidak ada proses edit, kemungkinan besar seluruh video tersebut akan terkena klaim hak cipta. Terus ada pertanyaan bagaimana dengan video Creative Commons ataupun video yang boleh digunakan ulang. Pada video yang Creative Commons, sepengetahuan saya tidak seluruhnya video tersebut bisa kita upload. Kita hanya bisa menggunakan sebagian dari video tersebut ya. Jadi prosesnya begini. 20 detik kita ambil, terus 15 detik kita buang, 20 detik lagi kita ambil, 15 detik kita buang, sampai seterusnya. Itu untuk lebih amannya ketika kita menggunakan video yang berlisensi Creative Commons. Terus yang nomor 4, melanggar kebijakan komunitas YouTube. Saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Ini bisa dicek, saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Untuk mengetahuinya, kita masuk ke dashboard channel kita. Kita klik dashboard. Di sini adalah peringatan ya, ketika kita melanggar komunitas YouTube. Kita klik saja ini tulisannya 1 ya. Jadi saya itu terkena 2 pelanggaran pedoman komunitas YouTube. Yang pertama, saya hanya mendapat teguran, terus saya mendapatkan peringatan yang pertama. Jadi peringatan tersebut ada 3, peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum peringatan tersebut diberikan, kita sudah mendapatkan teguran terlebih dahulu. Kita klik di sini. Ini untuk mengetahuinya. Nah, di sini ya. Ini adalah peringatan dari YouTube. Yang pertama ini sudah saya hapus kontennya karena saya tidak mengetahuinya ya. Saya tidak mengetahuinya dan saya terburu-buru, kemudian video tersebut saya hapus. Video ini adalah teguran, kalau tidak salah yang berjudul cara download video YouTube disimpan ke memori eksternal. Terus peringatan yang pertama, YouTube Converter MP3 tanpa software. Jadi di sini saya menjelaskan tentang cara merubah video YouTube ke MP3. Caranya bagaimana itu saya menjelaskan pada video ini. Dari video ini saya sudah mengajukan banding ya. Ini tulisannya banding ditolak karena saya melakukan banding dan kemudian banding tersebut ditolak oleh YouTube. Setelah saya pelajari, kedua konten ini hampir sama ya, sama-sama merubah file dari YouTube. Video yang ini itu merubah ke MP3, yang video pertama adalah saya menjelaskan tentang mendownload video dari YouTube disimpan ke memori. Jadi untuk konten yang pertama ini, YouTube sudah menyediakan tempat untuk mendownload video-video yang ada di YouTube. Meskipun kelemahannya dari video ini adalah ketika kita mendownload dan disimpan di YouTube, maka hasil downloadan tersebut tidak akan bertahan lama. Paling hanya bertahan itu 1 bulan. Setelah 1 bulan video tersebut akan terhapus secara otomatis. Jika kita mendownloadnya ke memori internal, menyimpannya secara permanen, dan hal itu tidak diperbolehkan oleh YouTube. Kedua ini adalah saya membahas tentang merubah file YouTube ke MP3 ya. Ini juga tidak boleh karena semua jenis file yang ada di YouTube adalah video, tidak boleh diubah ke MP3 ataupun ke bentuk yang lain. Dan ini merupakan pelanggaran kebijakan komunitas yang diterapkan oleh YouTube. Kita kembali lagi ya. Nah, ini yang pertama, teguran. Saya sudah mendapatkan teguran di video pertama tadi. Hukumannya akan menempel selamanya.
akan menempel selamanya di channel kita. Ini ya, saya close dulu. Ini akan menempel selamanya pada video kita. YouTube menginginkan ketika seorang kreator tersebut sudah mendapatkan teguran dan akan menempel di dashboard channel kita, seorang kreator akan lebih berhati-hati untuk membuat video. Yang B adalah peringatan. Di video saya yang kedua, saya itu mendapatkan peringatan yang pertama. Itu hukumannya 1 minggu kita tidak bisa upload video, kita tidak bisa mengedit video, kita juga tidak bisa melakukan live streaming. Nah, itu hukumannya selama 1 minggu ketika kita mendapatkan peringatan yang pertama. Hukuman tersebut berlaku selama 90 hari. Ketika kita tidak melakukan pelanggaran selama 90 hari, maka hukuman tersebut akan hilang secara otomatis selama ataupun setelah 90 hari. Terus ketika kita melakukan pelanggaran yang kedua selama masa 90 hari ini, maka kita tidak akan bisa mengupload video, kita tidak bisa mengedit video, kita juga tidak bisa melakukan live streaming selama 2 minggu. Bahayanya lagi ketika kita melakukan pelanggaran yang kedua ini, kita mendapatkan peringatan yang kedua ini, kita tidak akan mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika kita sudah melakukan pelanggaran kebijakan komunitas. Kalau untuk peringatan yang pertama, kita masih mendapatkan pemberitahuan dari YouTube bahwa kita telah melanggar kebijakan komunitas. Tapi untuk pelanggaran kedua ini, kita tidak akan mendapatkan pemberitahuan. Masa berlaku hukumannya sama, yaitu 90 hari, dan selama 90 hari ketika kita tidak melakukan pelanggaran yang ketiga, maka secara otomatis peringatan yang menempel di dashboard kita akan hilang dengan sendirinya. Namun sebelum masa hukuman 90 hari tersebut hilang, kita sudah melakukan lagi pelanggaran yang ketiga dan kita mendapatkan peringatan yang ketiga, maka YouTube akan langsung menghapus channel kita untuk selamanya. Jadi ini tidak main-main ya. Saya rasa dari keempat sebab gagal monetisasi channel YouTube, yang paling berbahaya adalah kita melanggar kebijakan komunitas. Di sini yang pertama teguran, kita masih mendapatkan pemberitahuan tentang kesalahan tersebut, dan peringatan yang pertama kita masih mendapatkan pemberitahuan. Untuk peringatan kedua dan ketiga ini akibatnya sangat fatal. Jadi kalian, saya mohon untuk berhati-hati ketika mengupload ataupun membuat video. Tidak selamanya video yang kita upload tersebut memenuhi kebijakan komunitas YouTube. Jadi saya menyarankan pelajarilah terlebih dahulu apa yang melanggar kebijakan komunitas YouTube. Untuk hal-hal apa saja yang menurut YouTube itu melanggar kebijakannya akan saya bahas pada video selanjutnya. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.